Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi. Hari ini hari Senin 25 September 2023. Seperti biasa sebelum kita menganalisa untuk satu hari ke depan, terlebih kita jadi seorang trader yang ingin berusaha maju dan terbaik, maka selalu banyak belajar dari pengalaman, selalu mengevaluasi dari apa yang sudah kita lakukan di hari sebelumnya ya. Kita akan coba untuk melakukan review di satu hari Jumat kemarin ya. Setelah kita jalani satu hari kemarin Jumat, kita amati ya, kita lihat dari potensi yang ada ya, dengan melihat eh, mapping di awal. Kita perkirakan emas masih akan bergerak naik atau terkoreksi saat dia kuat naik sebelumnya. Kemudian ini juga koreksi berada di area retracement, kembali memantul hingga bergerak di 1929. Nah, kita perkirakan akan naik. Perkiraan kita sampai di 1933 ya. Namanya perkiraan tentu ada kalanya sesuai, ada kalanya sedikit banyak berbeda ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah yang kita lakukan itu ada tingkat potensi, ada tingkat probabilitasnya? Tentu kita nanti yang akan mengambil dan menilai sendiri-sendiri sesuai dengan yang kita praktekkan. Di awal kita perkirakan akan bergerak naik di mendekati 1933, sehingga potensi naik ini ada. Kita menempatkan posisi buy agak menjauh dari level psikologis yang terdekatnya, yakni di 1926 poin sekian. Sementara karena lebih condong ke atas, posisi sell kita taruh di area cukup bawah 1917. Real time-nya kalau kita lihat ini bergerak naik hanya tersentuh sedikit, dia bergerak sekitar 230-an. Tentu target ini tidak tercapai di sana. Kemudian setelah itu dia bergerak turun, kita tarik ke bawah sekitar recovery di 300 tidak sampai, kembali memantul ke atas, sehingga yang kita dapatkan ada potensi tapi kecil, ada sekitar 230 sekian, 23 pip sekian ya. Dengan demikian target juga tidak tercapai, batasan resiko juga tidak tersentuh, atau recovery juga tidak menyentuh sama sekali, sehingga yang kita lakukan adalah komitmen dan disiplin menjalankan aturan mainnya, yakni karena sepakat untuk trading harian maka satu hari harus selesai, tidak sampai overnight. Apalagi hari Jumat ya. Hari Jumat, hari Seninnya ada kalanya bisa nanti terjadi lompatan ya, sehingga menghindari hal seperti itu kita pastikan satu hari selesai ya. Ini belajar untuk kita bersepakat dengan aturan yang kita buat ya. Suka atau tidak suka, rugi atau minus atau plus, maka kalau sudah menjadi bagian dari aturan main maka jalankan ya. Karena di dalam trading sekali lagi tidak selalu harus profit ya. Mungkin satu hari dua hari minus, di hari-hari selanjutnya bisa tercover dan endingnya bisa menutup semua kerugian. Di materi yang kita bahas ya di beberapa waktu yang lalu ya, mungkin nanti dalam waktu dekat akan diekspos ya, terkait dengan persiapannya, meyakinkan bagaimana secara psikologi kita bisa kuat, mental juga bisa kuat, strategi bagaimana mensiasati kalau dia bergerak berbalik, bahkan saat trading harian itu kita jalankan. Kemudian apa yang menjadi dasar kita entry, kemudian persiapan-persiapan apa yang harus kita perhatikan di dalam mengidentifikasi market. Dalam waktu dekat kita akan memberikan materinya, kita akan rilis. Jadi silakan nanti diperhatikan, silakan nanti dipertimbangkan baik-baik ya. Karena kita mengacu pada tentu secara teori maupun praktek, kalau kita
dua-duanya jalankan, nanti akan menemukan ya satu sistem yang sangat cocok dan potensial untuk kita gunakan. Baik, itu yang bisa kita sampaikan untuk reviewnya ya. Kita akan kembali menganalisa ya. Kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan. Sekali lagi, kita hanya memetakan untuk satu hari ke depan ya, bukan untuk berhari-hari, bukan untuk berminggu-minggu, sehingga harus memperhatikan berbagai aspek. Di antaranya adalah kemampuan pergerakan, batasan support dan resisten, dan trigger yang kita gunakan. Kita coba untuk menjalankan step by stepnya ya di dalam kita mengidentifikasi, menganalisa ya. Kita bisa lihat ada kalanya kita melihat di time frame besar, ada kalanya kita cukup menggunakan H1. Ketika di time frame besar tidak ada petunjuk yang berarti, maka kita bisa menggunakan time frame yang lebih kecil ya. Karena kita hanya memanfaatkan pergerakan di jangka waktu yang pendek. Di H4 kalau kita lihat ini ada petunjuk di sebelumnya, ada banyak rejeksi di sana, kemudian ada seller, 2 kali seller ya. Kemudian hari ini mencoba untuk menekan ke atas tapi berat ya, hingga 52 menit tidak mampu kembali mempertahankan posisi yang atas, maka kemungkinan besar nanti akan ada koreksi turun ya. Kemungkinan besar akan ada koreksi turun. Oke, dari time frame H1 kita akan lihat di sana ya. Biar kita juga nanti bisa sedikit banyak melihat bagaimana struktur itu terbentuk. Kita tarik seperti ini dari hari sebelumnya ya, setidaknya untuk membantu ketika dia naik turun di area itu ada batasan apa. Oke, kemudian setelah bergerak naik berapa kali ditolak kemudian mulai bergerak turun ya. Kita akan perkirakan dia akan terkoreksi hingga di sini ya. Kita akan uji di sini mampu enggak kira-kira. Kalau mampu, ada kemampuan di sana, maka bisa berlanjut ke pergerakan di bawahnya lagi. Sebaliknya kalau tidak mampu berada di sini, ada potensi kembali naik lagi ya. Kemudian kita lihat nanti tutupannya di mana, swingnya bagaimana ya, kita nanti akan lihat. Sementara ini yang kemarin ditutup di atas low, sehingga peluangnya nanti kita menunggu bukaan tutupannya ya. Bisa terjadi seperti ini, kemudian nanti dia bergerak naik mendekati levelnya, kemudian akan terkoreksi kembali ya. Ini simulasi saat dia bergerak naik. Sebaliknya dia break melewati area retracement, kita akan mengujinya di level support lagi ya. Di level support kita akan mengujinya, mampu enggak kira-kira di sana. Ketika mampu menembus, maka ada potensi kembali akan bergerak turun ya, sampai di mana kita akan amati di sisi sebelah kiri ada banyak sekali rejeksi. Kita akan uji seperti ini ya. Namanya simulasi, tentu siapa saja bisa memetakan ya, tidak harus sama persis begini ya. Namanya simulasi, bebas kita membuat, yang penting membantu kita di dalam menentukan entry point kita ya. Selalu perhatikan dari swing yang terbentuk, swing high dan swing low-nya, kemudian kita bandingkan dengan swing high dan swing low sebelumnya, atau mungkin orang-orang menyebut higher low-nya dan higher high-nya. Kita juga perhatikan lower high-nya dan lower low-nya juga kita perhatikan. Semakin dia menuju ke bawah, semakin trennya menuju ke bawah, semakin
swingnya menuju ke atas, maka dia akan cenderung bergerak naik. Kemudian nanti batasan-batasannya dilihat dari sisi area support dan resistennya. Oke, ini kira-kira simulasinya. Tinggal kita nanti menempatkannya bagaimana. Misalnya kita melihat dia bergerak turun, tidak mampu menembus, tidak tahu sampai di sini atau di bawah sedikit atau di atas sedikit, kemudian mulai berbalik, kita bisa manfaatkan untuk buy di sana. Sebaliknya ketika dia bergerak turun melewati, ya kita bisa memanfaatkan sell. Atau kita juga bisa menempatkan posisi buy ketika dia mulai memantul di sana. Ya, kemudian kita juga bisa merencanakan dengan menempatkan pendingnya atau pending ordernya. Boleh saja di awal kita menempatkan pending ordernya dengan cara melihat area pentingnya, kemudian kita baru menempatkan entry point kita ya. Oke, kita tempatkan agak menjauh. Baik, di posisi awal kita menempatkan posisi buy di 1931. Baik, kita tempatkan di 1931.16. 1931.16 ya. Target yang terdekat kita tempatkan di 1936. Target terdekat kita tempatkan di 1936. Ya, mau diturunkan sedikit juga boleh, mau dinaikkan juga boleh ya. Semuanya tidak ada yang fix, kita bisa memperkirakan di mana menurut kita itu sudah realistis di dalam pergerakan satu hari itu. Kemudian selanjutnya untuk target di atas kita tempatkan kembali. Untuk targetnya kita akan tempatkan di 1945 ya, 1945. Meskipun kalau kita lihat cukup berat ya. Target berikutnya kita tempatkan di 1945 poin sekian. Di area ini juga sekaligus menjadi area jenuhnya ya, kita tandai sebagai bentuk nanti kehati-hatian mendekati area ini ya. Area jenuh kita highlight warna orange. Kemudian di sisi bawah kita menempatkan posisi sell di 1919. Ini kalau kita memetakan dari awal ya. Kalau kita menunggu nanti terbentuknya candle, silakan tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Sell kita tempatkan di 1919.07. Oke, mungkin teman-teman bertanya juga ini di mana resikonya kita menempatkan. Seperti biasa kita bisa menggunakan switching atau recovery dengan switch atau averaging di bawahnya, kasih jarak sekitar 300-350, atau kita bisa menggunakan risk dan reward ratio 1:1 atau 1:1,5. Seberapa jauhnya silahkan sesuaikan dengan tingkat kecemasan masing-masing. Seberapa kuat kita membatasi, seberapa ikhlas kita merelakan kerugian itu kalau dia betul-betul berbalik, dan itu kalau misalkan tersentuh dari yang sudah kita rencanakan, maka ya harus rela ya, harus mengikhlaskan di sana. Karena itu di awal batasan resiko atau kerugian itu harus sudah kita pertimbangkan, berapa modal kita, maksimal berapa di resiko yang harus kita keluarkan. Mungkin kita bisa mengikuti dinamikanya, tetapi juga harus ada batasan maksimum berapa saat kondisi market dia berbalik. Jangan dibiarkan terus bergerak
minus dan tanpa ada batasan. Karena itu akan sangat berisiko. Oke, biar menjadi pembelajaran dan teman-teman ada upaya untuk berusaha, maka silahkan nanti tempatkan sesuai dengan karakter masing-masing ya. Saya tidak menempatkan di angka sekian-sekian karena style berbeda-beda. Jadi ketahanan, kemampuan psikologi juga berbeda. Ketahanan untuk menahan tingkat psikologi juga berbeda. Saya hanya memberikan gambaran secara umum, silakan nanti tentukan sendiri sesuai dengan style masing-masing. Yang penting potensinya seperti ini, kemudian area-area pentingnya kita bisa tandai, kemudian untuk entry point-nya kita nanti bisa menunggu dari trigger yang ada, dari pola yang terbentuk, atau bahkan kita juga bisa menentukan dari awal seperti ini. Kita kembali ke sel ya, 1919 kita akan mentargetkan yang terdekat dulu, yang sangat realistis dan masuk akal tentunya ya. Kita tempatkan di 1913 ya. Targetnya kita tempatkan di 1913. Poin 76. Kemudian berikutnya kita akan targetkan di area yang tidak terlalu jauh dari yang sudah kita simulasikan ini juga ya. Kita targetkan berikutnya di 1908. Target yang kedua sekaligus menjadi area uji berikutnya di 1908. Apakah area ini menjadi area jenuhnya? Ya tentu kalau melihat dari histori ini adalah kemampuan rata-rata, sehingga bisa jadi di area ini akan mulai memantul. Namun demikian di sisi sebelah kiri juga masih ada level psikologisnya, maka kita nanti perhatikan di antara dua ini 1908, 1903 ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih berhati-hati, lebih bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Hari Senin biasanya tidak ada pergerakan yang signifikan ya, meskipun ada kalanya juga langsung ekstrim ya. Kita ketemu di lain waktu, mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita bisa menjaga emosi kita, menjaga resiko kita, sehingga betul-betul bisa konsisten ke depannya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.